Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, baik anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia ya tentunya. Unsur yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Nah, di Indonesia memiliki 6 agama yang resmi ya diakui di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Kristen Protestan, kemudian ada Katolik ya, kemudian Islam, selanjutnya ada agama Buddha, agama Hindu dan juga agama Konghucu. Nah, di sini ya semuanya dari keenam agama ini semua agama dapat mengembangkan yang namanya sikap toleransi dan juga kerukunan. Jadi di Indonesia ini karena banyak sekali penduduknya dan berbagai macam agama ya, jadi alhamdulillah hidup rukun dan sikap saling toleransi. Unsur yang kedua adalah mata pencaharian. Nah, coba apa yang kalian tahu tentang mata pencaharian di Indonesia? Oke, nah karena keragaman alam di Indonesia ini sangat banyak, nah menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam ya anakku semuanya. Nah, sebagian penduduk Indonesia itu menjadi petani ya karena memang tanah di Indonesia itu sangat subur ya dan juga melimpah. Nah, di sini ada beberapa mata pencaharian ya. Contohnya adalah nelayan. Nah, nelayan ya karena banyak orang yang tinggal di tepi sungai, kemudian di pinggir pantai ya. Karena laut kita itu sangat luas ya. Nah, anakku semuanya. Nah, kemudian begitupun dengan mata pencahariannya ya, pasti mengandalkan dengan menangkap ikan ya. Selanjutnya adalah petani. Nah, yang tadi Ibu bahas ya mengenai tanah yang subur ya, tanah yang luas. Nah, maka dari itu banyak dari kita terutama di daerah-daerah ya, itu mata pencahariannya adalah sebagai petani. Nah, ada juga ya pekerjaannya dengan eh, pekerjaan atau mata pencaharian yang lain. Contohnya adalah pedagang, ya, peternak, kemudian ada juga yang mengandalkan mata pencaharian dari jasa. Ya, contohnya dokter, ya, polisi, TNI, kemudian pemadam kebakaran, guru, ya, dan juga yang lainnya. Selanjutnya adalah teknologi dan perawatan. Nah, ini berkaitan dengan kepandaian dan juga keterampilan orang ya yang membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, nah di sini teknologi itu bermula dari bentuk yang sangat sederhana, ya, kemudian terus berkembang dari zaman ke zaman. Nah, contohnya ya, teknologi yang zaman dulu itu contohnya mengetik menggunakan alat ketik. Ya, alat ketik ya, kemudian menggunakan kertas, kemudian menggunakan alat ketik ataupun menulis dengan tangan. Nah, untuk zaman sekarang karena teknologi dan peralatan yang makin canggih ya, maka sekarang sudah disediakan yang namanya laptop, kemudian komputer ya, bahkan menulis ya mengetik menggunakan gadget atau handphone itu sudah bisa zaman sekarang. Nah, kalau teknologi yang sudah ada dari zaman dulu hingga sekarang ya itu contohnya seperti ada senjata, kemudian wadah ya, wadah tempat-tempat untuk menyimpan makanan ya, kemudian alat angkut, contohnya apa namanya mobil ya. Nah, kemudian rumah ya,
kemudian alat untuk membuat kue ataupun makanan atau minuman, ya, dan yang lainnya. Nah, teknologi ini ya itu sangat dibutuhkan oleh kita dari zaman dulu hingga sekarang. Walaupun zamannya berbeda dan perkembangannya berbeda, tetapi dibutuhkan untuk kehidupan eh, orang banyak ya, untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Unsur yang selanjutnya adalah kesenian. Nah, karena di Indonesia ini beragam suku, ya. Nah, di sini setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya keseniannya. Nah, untuk kesenian sendiri dibagi menjadi dua macam, ya, atau dua kelompok. Yang pertama adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Misalnya patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, ya, dan seni olahraga. Yaitu selanjutnya ada kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Contohnya adalah seni musik dan seni sastra. Contoh seni musik ya bisa di sini ada genre Jawa, kemudian juga Sunda, Batak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unsur pengetahuan. Nah, berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Nah, pengetahuan tersebut ya mereka gunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan berikut antara lain tentang alam sekitar, ya, kemudian benda-benda di lingkungan alam, sifat atau perilaku, ya, serta pengetahuan mengenai waktu. Nah, di sini ada contoh pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Kemudian pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Kemudian ada pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pinnisnya, sehingga bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa bahari. Selanjutnya adalah unsur sistem kemasyarakatan. Nah, di sini ya sistem kemasyarakatan yang dimaksud adalah pola hidup ya yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Jadi di setiap daerah, setiap suku ya itu memiliki kemasyarakatan sistemnya itu yang berbeda ya atau kebiasaan yang berbeda ya. Orang Jawa memiliki kebiasaan yang berbeda ya, mungkin orang Sumatera itu berbeda lagi, atau mengenai suku-suku pedalaman ya itu berbeda-beda. Nah, contohnya ya di sini sistem marga pada suku Batak dan sistem rah pada suku Jawa. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang Medan itu marganya berbeda-beda ya. Jadi tidak sama. Unsur yang selanjutnya adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri ya, anak-anakku semuanya. Terkadang bahasa tersebut hanya dimengerti oleh suku itu sendiri. Contohnya ketika kita tinggal di Jawa, pasti menggunakan sebagian besar adalah bahasa Jawa. Tetapi yang orang Sunda itu tidak akan mengerti jika orang Jawa tersebut bicara atau berkomunikasi dengan orang Sunda dengan bahasa Jawa. Nah, maka dari itu ya karena banyak sekali suku bahasa di Indonesia, di tempat kita ini ya, maka ada yang namanya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Ya, nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional ya yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan suku-suku yang lain. Contohnya kalau misalkan kita bekerja di suatu tempat, ya di situ berbagai macam suku ada, ya. Ataupun kita berteman dengan orang satu komplek rumah, ya. Di situ ada orang Bali, mungkin ada orang Batak, ada orang Jawa,
ada orang Sunda, tapi karena kita punya bahasa nasional, punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi beruntunglah kita ya, bersyukurlah kita ya bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya akan budaya, entah itu budaya bahasa ataupun yang lainnya. Baik anakku semuanya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.